Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi membahas soal UP PCK 2024 Pedagogi Konten Knowledge. Nah, adapun yang akan dibahasnya itu adalah KL PPG 8 atau kompetensi lulusan PPG 8 ya, bagian 8, yaitu terkait dengan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, mari kita lihat kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya terkait dengan sub KL kompetensi lulusan PPG ke-8. Nah, ini adalah kisi-kisi bagian ke-8, dan untuk urutan nomor 1 sampai dengan nomor 7 insya Allah akan bahas di video berikutnya. Nah, adapun di KL PPG 8 ini sesuai kisi-kisi yaitu bahwasanya mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Adapun kompetensi atau komponen kompetensinya itu adalah terkait dengan praktik baik, publikasi, sharing, menyebarkan pemikiran, argumen, atau karya inovasi, lalu pencarian informasi baru, dan jejaring dan kolaborasi dengan sejawat profesi lain pemangku kepentingan. Nah, ini akan diujikan di UP ya, uji pengetahuan terkait dengan PCK ya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung saja bahas pada soal yang pertama. Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah titik-titik. A. Menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak bermain game, bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. Yang C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Yang D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Yang E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, ini adalah salah satunya termasuk soal analisis ya, PCK, Pedagogic Content Knowledge. Nah, kata kunci dari soal di sini adalah tindakan pertama. Tindakan pertama yang paling tepat yang harus dilakukan oleh Bapak Hasan ya ketika mengalami peserta didiknya itu mengantuk di kelas akibat sering bermain game terlalu lama gitu ya. Dan lain sering bermain game terlalu lama gitu ya, peserta didik ini juga merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Nah, ini kata kuncinya adalah sering bermain game, dan ya selain bermain game ternyata anak-anak ini merasakan jenuh dengan pembelajaran di kelas. Kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, coba kita lihat option yang A. Menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. Nah, kalau ini yang A memang hampir mendekati, akan tetapi ini lebih tepatnya solusi ya, atau memberikan solusi terhadap sering bermain game. Ya, akan tetapi dalam memecahkan atau tindakan pertama dalam mengatasi merasa jenuh ini kurang tepat gitu ya. Oke, yang A kita eliminasi, kurang tepat. Yang B, melarang anak bermain game, bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. Oke, ini sama, lebih kepada solusi terkait cara mengatasi atau bagaimana supaya si anak tersebut itu jera bermain game, seperti itu. Atau mengingatkan supaya anak ini jangan terlalu atau sering bermain game. Oke, yang B kurang tepat. Yang C, merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik.
Oke, yang C di sini ada dua solusi yang diatasi, yaitu terkait dengan merasa jenuh ya, yaitu dengan cara merefleksikan diri tentang cara mengajar serta berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Oke, kita simpan dulu. Yang D, merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Nah, kalau ini berarti si Bapak Hasan ini sama dengan mengajarkan anak-anak itu meskipun terkait dengan pembelajaran yang dirancang dengan game, dan akan tetapi di sisi lain Pak Hasan ini melarang bermain game di rumah. Ini saya rasa kurang tepat. Yang B tadi kurang tepat, yang A tadi kurang tepat. Oke, yang E, menyediakan game di sekolah di bawah penguasaan guru dan kepala sekolah. Nah, ini pun juga tidak tepat karena ini lebih pada mengatasi, bukan solusi ya kalau yang E. Karena kenapa bukan solusi? Karena di sini lebih kepada menyediakan game di sekolah, karena meskipun di bawah pengawasan guru dan juga kepala sekolah, berarti kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu merefleksikan diri tentang bagaimana cara mengajar supaya di kelasnya itu tidak jenuh serta berusaha merasakan yang dialami peserta didik gitu ya, yang dialami peserta didik akibat dari sering bermain game sehingga merasa ngantuk, ditambah metode pembelajarannya itu kurang menyenangkan atau metode pembelajarannya itu membosankan gitu ya di kelas. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Hari itu jam pertama, hari sedang hujan. Bu Weni Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas 4 gitu ya. Capaian pembelajaran agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah titik-titik. A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. B. Peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video yang diminta membuat kesimpulan. Yang C, peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. Yang D, peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. Yang E, peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Oke, kita cari kata kunci dari soal ini gitu ya. Nah, pada saat itu hari sedang hujan. Lalu Bu Weni Hapsari memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran agar peserta didik memiliki capaian pembelajarannya memiliki kesadaran arti penting kerjasama dalam kehidupan. Nah, di dalam kelas ibu tersebut menggunakan LCD dan juga laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah, nah ini lebih kepada kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah titik-titik. Yang A, peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. Oke, berarti ini kegiatan pembelajarannya setelah menyaksikan lalu membuat kesimpulan. Oke, kita simpan dulu. Yang B, peserta didik mendiskusikan secara berkelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Nah, kalau ini lebih lengkap ya yang B. Kalau yang A di sini si peserta didik ini berarti masing-masing menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong, kemudian si peserta didik tersebut itu membuat kesimpulan. Yang B di sini lebih lengkap, yaitu peserta didik itu mendiskusikan secara berkelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Oke, simpan dulu ya, karena di sini ada kegiatan mendiskusikan secara kelompok, lalu setiap kelompok ya diminta membuat kesimpulan. Nah, kalau yang pertama tadi secara individu, kalau yang B ini lebih lengkap lagi, yaitu ada diskusi lalu secara kelompok diskusinya lalu membuat kesimpulan. Yang C, peserta didik diminta membuat video sederhana secara kelompok dan mempresentasikan. Nah, kalau ini proses pembelajarannya itu dimungkinkan akan memakan waktu yang lama. Ya, setelah membuat video pembelajaran atau membuat video sederhana lalu mempresentasikan di depan kelas.
Yang D, peserta didik diminta mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu. Bagaimana untuk mengamati kegiatan gotong royong di luar kelas dan terlibat membantu? Akan tetapi pada saat itu hari sedang diguyur hujan. Berarti yang D kurang tepat. Yang E, peserta didik membaca cerita bergambar tentang kegiatan gotong royong. Jelas yang di video di sini atau yang ditampilkan dalam pembelajaran Ibu Weni di sini adalah tersedia LCD dan laptop. Berarti yang E kurang tepat. Nah, berarti jawaban yang C juga kurang tepat karena membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Lalu pilihan yang tepat antara A dan B. Nah, yang tepatnya itu adalah yang B. Karena kenapa yang B? Karena yang B ini si peserta didik ini diminta untuk berdiskusi secara berkelompok. Setelah berdiskusi secara berkelompok, tentunya si peserta didik ini diminta untuk membuat kesimpulan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan handphonenya untuk melacak benda dari logam yang terjauh dari benda dari logam yang terjauh. Guru tersebut selain memesona juga memiliki ciri-ciri guru abad 21 sebagai berikut. A. Pandai berempati. B. Humoris. C. Canggih. D. Membuat analogi. E. Membuat metafora. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya jelas. Ini bahwasanya si guru tersebut itu adalah canggih karena mampu memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Ya, karena di sini ada kata kuncinya guru menggunakan handphonenya untuk melacak benda dari logam yang terjauh. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya, peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman tersebut sehat? Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21 yaitu kemampuan dalam hal A. Membuat padanan kata. B. Membuat analogi. C. Menghadirkan contoh. D. Membuat metafora. E. Melakukan eksplorasi. Jelas jawaban yang paling tepat adalah Ibu Ani ini pandai membuat analogi. Kenapa analogi? Karena di sini si peserta didik ini memiliki kesulitan memahami. Kesulitan memahami apa? Yaitu hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Lalu Ibu Ani ini mengatakan analoginya adalah anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor? Sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat. Nah, ini merupakan salah satu analogi atau cara yang dilakukan Ibu Ani ketika si peserta didik ini memiliki kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Next soal berikutnya. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah A. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. B. Keterampilan menentukan tujuan belajar. C. Keterampilan memproses dan mengolah informasi. D. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. E. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. Nah, jawaban yang paling tepat adalah di sini kan yang menjadi kata kuncinya adalah termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan saat belajar mandiri adalah tentunya jawabannya keterampilan menetapkan tujuan belajar atau tujuan pembelajaran. Karena kenapa tujuan pembelajaran? Karena ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan dalam belajar mandiri. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.